1.500 lebih kunjungan keliling Indonesia menandakan spiritual bagi Prabowo Sandi. Kami melihat masyarakat menginginkan perubahan dulu. Apa yang saya khawatirkan akhirnya sudah mulai terjadi. Suara dukungan terhadap Ganjar terus menurun, sementara suara dukungan terhadap Prabowo terus menaik. Kabar baiknya sih, suara Anies makin tertinggal. Tapi saya kan tidak bisa bergembira karena tanda-tanda kekalahan Ganjar dalam Pilpres 2024 semakin jelas. Ini terlihat dalam hasil survei nasional lembaga indikator yang dipimpin Burhan Muhtadi. Survei dilakukan akhir Mei lalu. Survei itu menunjukkan kalau ada 3 kandidat yang maju, dukungan terhadap Prabowo unggul tipis dari dukungan terhadap Ganjar dan unggul jauh dari Anies. Prabowo 38%, Ganjar 34%, dan Anies 19%. Jadi selisih Prabowo dan Ganjar cuma sekitar 4%. Anies langsung masuk kotak. Lantas bagaimana kalau pertarungan berlangsung 2 babak dengan menyisakan Prabowo dan Ganjar? Ternyata hasil survei menunjukkan kalau di final ada Prabowo dan Ganjar, kemenangan Prabowo akan menjadi semakin telak. Prabowo 50,5%, sementara Ganjar 39,3%. Artinya selisihnya mencapai sekitar 11%. Artinya lagi suara pendukung Anies sebagian besar pindah ke Prabowo dan bukan ke Ganjar. Dengan begitu, kalau saja pemilihan presiden dilakukan sekarang, Prabowo akan menang sebagai Presiden Indonesia 2024-2029. Saya adalah relawan pendukung Ganjar, dan saya tetap menganggap Ganjar adalah kandidat terbaik. Saya percaya kalau pemilihan dilakukan secara normal, masyarakat seharusnya akan memilih Ganjar. Tapi masalahnya hidup tidak sesederhana itu. Ganjar selama berbulan-bulan memimpin terus persaingan perebutan suara pemilih. Tapi dengan cepat suara Prabowo meningkat sehingga menyalip suara Ganjar. Menurut saya salah satu faktor penting yang menyebabkan stagnannya atau menurunnya suara Ganjar adalah PDIP. Tanpa disadari, PDIP mematahkan semangat pendukung Ganjar dan menjadikan Ganjar nampak sebagai bukan pemimpin yang diharapkan Indonesia. Saya sudah mengingatkan soal ini dengan video-video saya terdahulu di Cokro TV. Di beberapa talk show di kanal YouTube lain, saya juga bicara hal yang sama. Saya mengingatkan PDIP agar berhenti bersikap arogan dan berhenti memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai. Saya percaya sikap semacam itu hanya akan menurunkan elektabilitas Ganjar. Celakanya masukan saya ini tidak ditanggapi dengan dewasa oleh PDIP. PDIP malah menurunkan tim aktivis media sosialnya untuk menyerang saya. Mereka bilang saya sebaiknya memikirkan saja nasib PSI daripada cawe-cawe soal Ganjar ke PDIP. Ini kan menyedihkan. Saya berkomentar soal Ganjar, walau saya adalah PSI sementara Ganjar datang dari PDIP, karena saya peduli dengan nasib bangsa ini. Saya merasa Ganjar adalah pilihan terbaik dan saya berharap dia menjadi Presiden Indonesia 2024. Karena itu, saya menjadi relawan yang bergabung dalam sebuah organisasi relawan pendukung Ganjar. Jadi ya, saya berharap Ganjar menang dan saya merasa sikap PDIP akan membawa efek negatif bagi Ganjar. Saya tidak ingin sekarang dengan jumawa bilang, ya kan, Ganjar ngedrop kan? Sebagai seorang relawan pendukung Ganjar, saya justru sangat prihatin dengan hasil survei indikator ini. Tapi sebagai relawan saya harus mengingatkan bahwa penurunan suara Ganjar ini ada penyebabnya. Dan saya khawatir salah satu penyebab utamanya adalah perilaku PDIP yang menyebabkan Jokowi dan anak-anaknya perlahan menjauh dari mendukung Ganjar, menyebabkan sebagian relawan Ganjar berpindah haluan dan membangun image yang merendahkan bagi Ganjar. Saya tidak ingin menjelekkan PDIP, tapi saya berharap PDIP mau introspeksi. Jumat 2 Juni lalu, tiba-tiba saja Bu Megawati mengeluarkan pernyataan bahwa yang memenangkan capres bukanlah relawan, melainkan partai politik. Dia bilang persepsi keliru itu harus dikoreksi. PDIP juga sudah membentuk tim koordinasi relawan pemenangan pemilu yang dipimpin Puan Maharani. Saat ini saja saya sudah mendengar bahwa tim ini berusaha melebur ratusan tim relawan yang sudah bekerja keras untuk memenangkan Ganjar di bawah kontrol PDIP.
Barangkali Ibu Mega sih tidak berniat menyakiti hati relawan, namun jelas ucapannya itu terkesan merendahkan peran relawan. Ratusan tim relawan selama ini sudah bekerja jauh sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. PDIP selayaknya justru berterima kasih dan mengapresiasi kerja para relawan ini. Janganlah para relawan ini dianggap tidak berperan penting dalam pemenangan Ganjar dan bahkan berusaha dikendalikan secara top-down oleh PDIP. Begitu juga, pada hari yang sama, tiba-tiba saja Bu Megawati bicara soal penyebutan petugas partai. Menurutnya PDIP mengajukan nama Ganjar sebagai capres demi kemaslahatan bangsa. Tapi, katanya lagi, Ganjar harus mawas diri bahwa dia adalah petugas partai. Bu Mega bahkan menegaskan bahwa dia sudah memperingatkan Ganjar, awas kalau kamu tidak ngomong kamu itu petugas partai. Untung beliau nurut, kata Bu Mega lagi. Saya khawatir ucapan-ucapan semacam itu terkesan merendahkan posisi Ganjar sebagai capres. Sudah banyak yang mengaku kecewa dan khawatir bahwa Ganjar sebenarnya tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin negara yang sesungguhnya. Ada anggapan bahwa Ganjar hanya akan menjadi boneka PDIP dan bahkan boneka Bu Mega kalau sudah menjadi presiden nanti. Pertanyaan besarnya, kalau Ganjar memang cuma jadi petugas partai, apakah kebijakan dan pemilihan orang-orang yang akan menduduki posisi strategis nanti akan juga ditentukan oleh PDIP? Pertanyaan semacam ini sangat mengganggu mereka yang sebenarnya sudah tertarik untuk mendukung Ganjar. Dan ini menjadi semakin genting karena banyak orang membandingkan kualitas Ganjar dengan kualitas kepemimpinan Prabowo. Apalagi sekarang terbangun pula kesan bahwa kalau di belakang Ganjar ada PDIP, maka di belakang Prabowo ada Jokowi. Sekarang saja di Jakarta sudah ada billboard bertuliskan Jokowi dan Prabowo menang bersama untuk Indonesia Raya. Jokowi sendiri semakin menampakkan tanda-tanda bahwa dia tidak sepenuhnya akan mengikuti garis PDIP. Relawan Gibran, sang putra Jokowi, juga secara terbuka mendukung Prabowo. Kaisang dicalonkan jadi wali kota Depok dengan dukungan PSI, partai yang dihina-hina PDIP. Dalam acara musrah relawan Jokowi, tidak ada tanda-tanda jelas bahwa Jokowi mengarahkan pendukungnya untuk memilih Ganjar. Jadi banyak pihak berspekulasi bahwa Jokowi tidak lagi mendukung Ganjar. Dan lagi-lagi ini bisa terjadi karena sangat mungkin Jokowi merasa PDIP sudah mengabaikan dia. Ini dimulai dulu dari langkah PDIP yang dianggap menyabot pelaksanaan Piala Dunia Under-20 dengan menolak kedatangan tim Israel. Itu pasti sangat menyakitkan Presiden. Begitu juga Jokowi dikabarkan sama sekali tidak diajak bicara soal pencalonan Ganjar. Begitu juga kabarnya ada sejumlah kesepakatan rahasia antara Ganjar dan PDIP yang sama sekali tidak melibatkan Jokowi. Inilah semua yang nampaknya menimbulkan kerenggangan antara Jokowi dan PDIP. Pecinta Jokowi menangkap sinyal-sinyal itu sehingga tidak lagi merasa harus total mendukung Ganjar. Bisakah Ganjar diselamatkan? Tidak ada yang tidak mungkin. Ganjar masih bisa diselamatkan. Tapi itu semua sangat bergantung pada kedewasaan PDIP. Kalau PDIP tetap merasa arogan, jarak antara Prabowo dan Ganjar mungkin sekali akan terus melebar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.